Matanya malah melotot. Aduh. Ini Ajat langsung muntah seketika. Mas, Mas, ambilkan air. Tenggorokan Akang sakit. Tenggorokan Akang sakit. Muntahan darah bercampur makanan yang baru ditelan. Dia perhatikan sambil mengurut-ngurut perut Ajat. Alangkah kagetnya Imas. Di antara darah yang berwarna merah dengan muntahan makanan, ada potongan-potongan paku berkarat. Kisah kali ini datang berasal dari tanah Banten, tepatnya dari kota Serang. Terjadi beberapa tahun yang lalu, dibagikan oleh salah satu baraya Akang yang kebetulan saat ini sedang merantau di Timur Tengah. Beberapa tahun yang lalu, malam hari di sebuah rumah. Saat itu tengah malam, hujan begitu deras, situasi begitu sepi, tak terdengar aktivitas manusia sama sekali. Namun kebalikan dari lingkungan yang sepi itu, di sebuah rumah terdengar suara jeritan, tangis, dan suara perempuan yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Di kamar utama rumah itu, seorang perempuan, seorang ibu muda, sedang berjuang melahirkan anak pertamanya ke dunia. Di kiri kanan ranjang adalah kakak kandung dan kakak iparnya menemani si perempuan itu, yang tak lain tak bukan bernama Rumsah. Rumsah yang sedang berusaha berjuang melahirkan anaknya, dibantu oleh seorang bidan, ditemani seorang dukun beranak. Dia terus menjerit kesakitan. Napasnya tersengal-sengal. Mukanya begitu pucat. Sudah berjam-jam Rumsah berjuang melahirkan anaknya itu. Tepat tengah malam, si jabang bayi pun keluar. Disertai dengan jerit tangisan, lahirlah dari rahim Rumsah seorang bayi perempuan. Burhan dan Hesti, kakak kandung Rumsah, menyusut keringat, berbahagia keponakan mereka akhirnya terlahir juga. Anak perempuan yang diberi nama Imas. Setelah dibersihkan, langsung disodorkan kepada Rumsah selaku ibunya. Namun Rumsah yang begitu kelelahan sudah tak lagi mempunyai tenaga. Dia tak bisa memangku anaknya. Dibantulah oleh Burhan, sang anak didekatkan ke samping Rumsah. Rumsah hanya bisa menatap sendu
kepada bayinya. Lalu menengok ke arah Burhan kakak kandungnya. Rumsah berkata, "Kang, Rumsah titip si Imas. Rumsah rasa Rumsah tak akan bisa merawat dan menemani Imas." Burhan tentunya hanya terbelalak. Setelah Rumsah menyelesaikan kata-katanya, wasiat dan permintaan terakhir di detik kematiannya, mata Rumsah pelan langsung terpejam, kepalanya pun jatuh lunglai. Burhan dan Hesti yang menyadari apa yang terjadi, mereka pun langsung menjerit mengguncang-guncang tubuh Rumsah. Namun apa daya, tengah malam itu Rumsah meninggal setelah berjuang melahirkan anaknya Imas, memberikan kehidupan baru. Pasca kematian dari Rumsah, Imas pun dirawat oleh Burhan dan Hesti seperti anak kandung mereka sendiri. Sedangkan ayah dari Imas beberapa bulan sebelum Rumsah meninggal sudah terlebih dulu meninggalkan dunia kehidupan. Imas, anak yatim piatu, dirawat oleh uaknya Burhan dan Hesti. Di bawah asuhan yang penuh kasih sayang, Imas pun tumbuh menjelma menjadi seorang gadis yang begitu cantik. Saking cantiknya, Imas seolah-olah jadi rebutan di daerah tempat dia tinggal. Dan ketika Imas selesai sekolah, lulus dari SMA, Imas menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ruslan. Ruslan sendiri adalah anak sematawayang dari pasangan suami istri yang paling kaya raya di daerah tempat Imas tinggal. Anak dari Haji Koswara dan Hajah Enung yang kekayaannya begitu melimpah. Awalnya ibu bapaknya Ruslan sebenarnya tidak terlalu merestui hubungan antara Ruslan dan Imas. Namun dikarenakan Ruslan yang begitu cinta mati, mau tak mau Haji Koswara dan istrinya Hajah Enung akhirnya menerima kehadiran Imas, menerima Imas menjadi menantunya. Mereka berdua pun melangsungkan pernikahan yang cukup mewah tentunya. Singkat cerita, selepas Imas dan Ruslan menikah, mereka meniti rumah tangga penuh kebahagiaan, tidak ada kekurangan. Ruslan sendiri, karena memang merupakan anak tunggal, tentunya diberi bekal harta benda yang melimpah untuk kehidupannya. Nah, saat itu, di tengah-tengah kebahagiaan mereka, setelah beberapa bulan, Imas mengandung dan dikaruniai seorang anak, bayi laki-laki yang diberi nama Denis. Kelahiran Denis tentunya membuat bahagia keluarga besar Ruslan. Sampai-sampai ibu bapak mertua Imas
sering berkunjung hampir setiap hari untuk menengok cucu mereka. Namun yang namanya kehidupan selalu berputar. Nasib manusia tidak selalu diam dalam satu posisi. Begitu pula yang menimpa dan terjadi kepada keluarga kecil Imas. Tepat ketika Denis berusia 6 bulan. Kala itu Ruslan sedang keluar kota mengurus masalah pekerjaan. Di rumah hanya Imas dan Denis seorang. Tengah malam, dikala Imas yang sedang menidurkan Denis anaknya, tiba-tiba telepon berdering begitu kencang sampai berulang-ulang. Membuat Imas terbangun, lantas lekas berlari keluar kamar. Begitu telepon diangkat, nomor tak dikenal yang menghubungi teleponnya. Ketika dijawab panggilan itu, Imas langsung terbelalak tak percaya. Tubuhnya lemas, jatuh terduduk di atas lantai. Tatkala si penelpon memberi kabar kalau Ruslan suaminya terlibat kecelakaan tunggal yang mengakibatkan Ruslan meninggal di tempat. Setelah tersadar dari rasa syoknya, Imas pun buru-buru menghubungi ibu bapak mertuanya. Hal yang sama dirasakan oleh Haji Koswara dan istrinya yang langsung buru-buru menuju ke rumah sakit. Keesokan paginya pun, jenazah dari Ruslan langsung dikebumikan di kampung tempat tinggal Imas. Selepas kematian Ruslan di hari ketiga, tatkala selepas selesainya acara tahlilan, ibu bapaknya Ruslan yang hadir tiap malam mendekat ke arah Imas dan berkata, "Imas, rawat baik-baik Denis. Dia cucu satu-satunya bapak dan ibu. Berapapun atau apapun keperluan Denis, kamu tinggal bilang saja nanti. Namun ingat, harta, usaha, perusahaan yang diwariskan oleh Ruslan yang saat ini kamu kelola, jangan sekali-kali kau habiskan untuk kesenanganmu sendiri. Ingat, harta benda peninggalan Ruslan itu semua harus menjadi milik Denis, cucu kami, anakmu dan Ruslan." Imas pun paham maksud ucapan kedua mertuanya. Selepas itu, ibu bapak almarhum sang suami pun pamitan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Imas yang masih muda menjadi ibu tunggal, mengasuh dan merawat Denis anak kandungnya. Dan tepat ketika usia Denis 2 tahun, Imas pun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ajat yang merupakan satpam sebuah pabrik di daerah Kota Serang, Banten. Hubungan mereka begitu erat, bahkan Imas sendiri sudah memperkenalkan Ajat
kepada Burhan dan Hesti, Uwa sekaligus ibu bapak pengganti. Tentunya Burhan dan Hesti sendiri merestui saja hubungan Imas dan Ajat. Bahkan Ajat tak segan-segan langsung melamar Imas kepada Burhan dan Hesti. Sampai akhirnya hanya dalam beberapa bulan dari awal berhubungan, Imas dan Ajat pun melangsungkan pernikahan yang cukup sederhana. Pernikahan yang cukup bahagia dijalani Imas dan Ajat. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 6 bulan pasca Imas dan Ajat menikah, terjadi sesuatu menimpa rumah tangga mereka yang sedikit pun tak pernah terbayang di pikiran liar Imas sama sekali. Saat itu, hari Rabu, seperti biasa tepat jam 7 pagi, Ajat berpamitan kepada Imas, istri yang dia cintai, untuk berangkat kerja ke pabrik yang selama ini menjadi tempat Ajat mencari nafkah. Beberapa jam setelah Ajat pergi kerja, Imas yang waktu itu sedang menyapu di halaman kaget datang sebuah mobil yang berhenti tepat di depan halaman rumah Imas. Mobil yang tentunya dia kenali. Loh, itu kan mobil Pak Koswara sama si ibu. Tumben-tumbenan, ada apa? Pikir Imas. Betul saja, yang turun dari mobil itu adalah mertua Imas dari suami yang pertama. Haji Koswara pun turun menggandeng istrinya, membawa bingkisan untuk cucunya, Denis. Imas pun bergegas menghampiri, beruluk salam dan mencium tangan mantan mertuanya. Imas, sehat kamu? Alhamdulillah Pak, Imas sehat. Si Denis mana? Denis di dalam Pak. Habis mandi tadi langsung tidur. Oh ya sudah, ibu sama bapak sengaja datang. Sudah kangen sama si Denis. Sekalian ini ibu bawa sedikit oleh-oleh buat Denis dan kamu sama si Ajat. Imas pun hanya tersenyum. Dalam hati dia senang. Ibu bapak mertuanya walau sudah bukan mertua lagi, tetap perhatian kepada dia dan anaknya. Imas pun ikut masuk ke dalam rumah. Seperti biasa layaknya melayani tamu yang berkunjung. Disuguhkan makanan dan minuman seadanya. Dan kebetulan Denis pun terbangun. Denis yang terbangun langsung diambil oleh Imas. Tentunya langsung dipeluk oleh Haji Koswara dan istrinya. Begitu bahagianya mereka berdua melihat cucu satu-satunya. Setelah habis zuhur, Koswara dan Enung pun pamitan kepada Imas, pulang kembali ke kediaman mereka. Nah, selepas kepergian mantan mertuanya, Imas yang masih menggendong Denis langsung ke dapur memeriksa bingkisan yang diberikan mertuanya itu. Ternyata isinya adalah makanan. Dalam hati Imas pun tersenyum. Alhamdulillah,
Gak perlu masak hari ini. Cukup angetin saja makanan pemberian ibu dan bapak, pikir Imas. Nah, waktu pun berlalu. Sekitar jam 7 malam, Ajat pulang. Imas menyambut kepulangan Ajat suaminya. Ajat langsung mandi. Selepas mandi, Imas ajak makan malam bersama. Makanan pun sudah Imas hidangkan di dapur. Ajat yang memang sudah kelaparan, tak segan lagi langsung melahap makanan yang disediakan sang istri. Imas pun ikut makan di situ. Ketika sedang asik makan bersama, sambil berbicara, tiba-tiba Ajat yang begitu menikmati makanannya langsung terdiam. Loh, Kang, Akang kenapa? Tanya Imas. Sedangkan Ajat, matanya malah melotot. Aduh, ini Ajat langsung muntah seketika. Mas, Imas, ambilkan air. Tenggorokan Akang sakit. Tenggorokan Akang sakit, teriak Ajat, memegangi tenggorokannya. Di mana saat itu Ajat merasakan ada benda keras masuk selepas mengunyah dan menelan daging ayam. Rasanya seperti ditusuk-tusuk, ditambah rasa mual dan asam dari ujung lambung, atas lambung, ulu hati, naik ke atas, membuat Ajat muntah. Imas yang melihat suaminya kesakitan, dia begitu panik. Lantas berlari mengambil air hangat dari dapur. Namun ketika kembali membawa segelas air putih, Akang, prai, gelas pun jatuh. Pecahan beling berserakan. Imas kaget melihat Ajat yang sudah gulang-guling di atas lantai. Dan yang membuat Imas semakin ketakutan, Ajat yang terus merintih, mengerang, mata melotot mendelik ketakutan, kesakitan, gulang-guling bersimbah darah yang ternyata darah yang berceceran di lantai berasal dari muntahan Ajat. Imas yang baru tersadar, dia pun berlari mendekat. Muntahan darah bercampur makanan yang baru ditelan. Dia perhatikan sambil mengurut-ngurut perut Ajat. Alangkah kagetnya Imas, di antara darah yang berwarna merah dengan muntahan makanan, ada potongan-potongan paku berkarat. Sepanjang buku-buku jari ada 4 biji. Imas pun semakin panik. Lalu dia menengok ke piring bekas makan suaminya yang jatuh pula ke lantai. Ketika Imas cari, ternyata di balik nasi dan daging ayam ada juga potongan-potongan paku berkarat. Di tengah Imas yang sedang bingung menatap paku-paku karat, dia kembali kaget mendengar Ajat menjerit semakin kesakitan. Panik seketika Imas dibuatnya. Akhirnya Imas pun memilih berlari keluar dari rumah, berteriak meminta tolong kepada para tetangga. Tak lama, satu persatu tetangga-tetangga Imas pun berlarian mendekat. Neng, ada apa Neng? Aduh, Pak, Bu, tolong Pak,
Tolong suami saya, Pak. Loh, kenapa? Suami saya, Pak, muntah darah, teriak Imas. Tetangga pun lari ke dalam. Begitu dibawa masuk ke dapur, astagfirullahaladzim. Oi, telepon si RT, suruh bawa mobil, teriak tetangga Imas. Tetangga yang lain pun sigap. Tak lama ketua RT datang membawa mobil. Ajat pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Imas yang menggendong Denis anaknya, melihat sang suami Ajat terus-terusan muntah dan menjerit kesakitan di dalam mobil milik ketua RT. Beberapa warga pun ikut mengantar. Semua orang tak mengerti apa yang terjadi kepada Ajat. Karena muntahnya Ajat bercampur dengan darah. Sampai di rumah sakit, Ajat langsung dimasukkan ke UGD. Ketika dinaikkan ke belangkar, didorong ke dalam, para perawat pun kerepotan. Karena Ajat yang tak henti-hentinya terus meronta-ronta di atas belangkar. Untungnya dokter jaga sigap waktu itu. Ajat dibawa ke dalam, langsung dirawat, diberi sedikit obat penenang. Rontaan Ajat pun mulai berhenti. Dokter memeriksa kondisi Ajat. Namun sekian lama Ajat diperiksa. Dokter itu hanya mengernyitkan kening. Bahkan sempat beberapa kali menggelengkan kepala. Seperti yang kebingungan. Organ dalam dari Ajat semua normal dan tak ada penyakit apapun sama sekali. Akhirnya dokter pun mempersilahkan dan memperbolehkan Ajat untuk pulang karena kondisinya sudah kembali membaik. Sesampainya di rumah, Ajat yang masih pucat dengan tubuh yang begitu lemas dibopong oleh Burhan, ditidurkan di atas ranjang. Imas, sebenarnya apa yang terjadi kepada suami kamu sebelum dia sakit aneh seperti itu? Iya, Wak. Sebenarnya ada sesuatu yang belum Imas ceritakan. Imas pun cerita perihal paku-paku karat di muntahan dan sisa makanan. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan-jangan si Ajat kena teluh, Pak. Bisa jadi, Mak. Bisa jadi. Karena memang di rumah sakit pun penyakit si Ajat gak ketemu. Kecurigaan Bapak pun begitu besar. Kalau memang Ajat kena teluh. Diperkuat sama ucapan si Imas nih. Potongan-potongan paku karat itu pasti media teluh yang dikirimkan. Tapi siapa yang sudah tega mengirim teluh ke si Ajat? Lantas bagaimana, Wak? Kasihan Kang Ajat. Tubuhnya begitu lemah. Imas takut kondisi Kang Ajat malah semakin parah, ucap si Imas. Sebentar, nanti biar Uwa mencari orang pintar yang mudah-mudahan saja bisa membantu menyembuhkan penyakit suamimu, ucap Burhan waktu itu. Akhirnya setelah melihat kondisi Ajat yang dikira mulai membaik, Burhan dan Hesti pun pamitan dari kediaman Imas. Sepeninggalan kedua uaknya,
Imas merawat Ajat sendirian. Ditambah harus merawat Denis juga, yang baru berusia 2 tahun setengah waktu itu. Nah, 2 hari pasca Ajat pulang dari rumah sakit, di malam kedua, saat itu sudah tengah malam, Hesti tidur lelap di samping Ajat suaminya. Namun, tiba-tiba saja Ajat yang tertidur lelap, dia menjerit sekuat tenaga dan kembali meronta-ronta sampai membuat Imas langsung terbangun juga. Imas yang panik melihat kelakuan sang suami semakin bertambah panik lagi tatkala Ajat malah muntah seperti dulu. Dan ketika Imas menyalakan lampu kamar, Imas pun menjerit terkejut tatkala muntahan sang suami ternyata lempengan-lempengan darah. Imas langsung menyodorkan air kepada Ajat dan langsung menghubungi kedua uaknya. Yang untungnya Burhan masih terjaga dan bersiap langsung menuju ke rumah Hesti. Sesampainya di rumah Hesti, Ajat yang kembali kambuh muntah darah langsung dibawa oleh Burhan menuju ke rumah kediaman Kang Pepen, yang merupakan seorang praktisi yang biasa menangani penyakit-penyakit non-medis, masih di sekitaran kota Serang. Singkatnya, sampailah rombongan Burhan yang membawa Ajat di halaman sebuah rumah seorang praktisi yang bernama Kang Pepen, di mana praktisi itu adalah kenalan jauh dari saudaranya Burhan sendiri. Ajat pun yang masih mengerang kesakitan dibopong, lalu setibanya di depan pintu, setengah berteriak, Burhan beruluk salam. Tak lama, lampu-lampu rumah pun menyala. Terdengar langkah kaki yang langsung membuka pintu. Ketika pintu dibuka, seorang lelaki setengah baya yang merupakan Kang Pepen sendiri. Begitu melihat Burhan dan menoleh ke arah Ajat, pandangan Kang Pepen menajam seketika. Astagfirullahaladzim. Bawa masuk, bawa masuk, ucap Kang Pepen sedikit panik. Burhan tak banyak berpikir. Dia langsung bopong Pepen ke dalam. Assalamualaikum, Kang. Mohon maaf mengganggu tengah malam gini. Gak apa-apa. Ini darurat. Tolong langsung bawa ke kamar saja, ucap Pepen. Si Ajat pun dibopong dibawa masuk ke dalam kamar di ujung rumah milik Pepen. Langsung ditidurkan di atas kasur lantai, yang dimana ketika Ajat berbaring, Ajat langsung meronta-ronta mengadu kesakitan sambil memegangi perutnya. Astagfirullahaladzim. Yang lain keluar dulu. Akang, siapa namanya? Saya Burhan, Kang. Tunggu, temani saya di sini. Baik, Kang, ucap Burhan. Hesti dan Imas pun keluar menunggu di ruang tamu ditemani istrinya Kang Pepen. Sedangkan di dalam kamar tempat Ajat, Kang Pepen langsung memegangi ubun-ubun Ajat sambil komat kamit membaca sesuatu yang seketika membuat Ajat langsung terdiam, berhenti meronta-ronta. Kang Pepen,
Ini keponakan saya kenapa, Kang? Tak salah. Apa yang saya lihat, keponakan Kang Burhan ini, dia kena teluh. Kena teluh? Iya, nanti saya jelaskan, ucap Pepen. Pepen pun lantas berdiri dan keluar dari kamar. Tak lama masuk kembali membawa sebuah rantang dan sebutir telur ayam kampung. Rantang dan telur diletakkan di samping Ajat. Lalu ke meja Ajat pun satu persatu kancingnya dibuka. Ketika baju Ajat dibuka, astagfirullahaladzim. Loh, ini perut si Ajat. Kenapa, Kang? Ucap Burhan. Karena ketika dibuka bajunya, baru terlihat di bagian perut Ajat sebelah kanan itu menonjol keluar. Seperti ada benda masuk di dalam perut bagian kanan. Ini bagian tubuh yang terkena teluh. Mudah-mudahan Akang bisa mengeluarkan teluh yang dikirim ke perut keponakanmu. Burhan pun hanya bisa mengangguk paham. Dia langsung diam. Dengan perasaan tegang bercampur sedikit rasa takut. Dia hanya memperhatikan ketika Kang Pepen mengambil telur ayam. Lalu air dirantang. Dia bacakan doa-doa yang tak Burhan pahami dan dibalurkan ke bagian perut Ajat yang menonjol keluar. Selepas itu, Kang Pepen meletakkan telur ayam kampung di atas perut Ajat. Mata Kang Pepen terpejam. Bibirnya tak henti-henti membaca ayat-ayat, kalimat-kalimat berbahasa Arab. Burhan sendiri melihat dengan nyata di depan mata. Telur yang dipegang Kang Pepen itu bergetar, bergerak di atas perut Ajat. Dan terus oleh si Kang Pepen, telur ayam itu diurut-urutkan di sekitaran perut yang menonjol. Sedangkan Ajat sendiri hanya mengeluarkan erangan kesakitan. Mukanya pucat pasi, keringat menetes mengucur begitu deras. Kang Pepen sendiri selama proses terapi pengobatan dengan telur ayam itu mengernyit, heran, bingung, dan sesekali menggelengkan kepala. Entah apa yang ada di dalam benak pikiran Kang Pepen. Hampir setengah jam lamanya, Kang Pepen melakukan hal yang sama berulang-ulang. Mengurutkan telur ayam kampung di bagian perutnya Ajat. Sampai Ajat berhenti mengerang. Alhamdulillah. Selesai, ucap Kang Pepen. Tolong minta piring kosong ke si Teteh, ucap Kang Pepen menyuruh Burhan. Burhan pun langsung keluar. Tak lama membawa piring kosong ke dalam. Sekalian panggilkan istri dari keponakanmu. Iya, Kang. Burhan memanggil Imas yang diikuti Hesti juga. Begitu semua sudah berkumpul di dalam kamar, duduk melingkar. Lalu Kang Pepen memecahkan telur ayam kampung di atas piring kosong. Ketika telur pecah, sontak semua orang hanya bisa beristighfar. Kaget karena telur yang dipecahkan itu
berubah warna menjadi cairan hitam berbau busuk. Begitu busuk, lebih dari bangkai. Lihat, ucap Kang Pepen sambil dengan jari telunjuk mengacak-ngacak isi dalam telur ayam di atas pisir. Ketika dilihat oleh semua orang, di dalam cairan hitam berbau busuk itu ada potongan-potongan paku karat sama persis seperti yang pernah ditemukan Imas di antara muntahan Ajat. Ini adalah bukti kalau suami kamu, Neng Imas, kena kiriman teluh. Tapi Kang, siapa Kang yang tega mengirim teluh ke suami saya? Entahlah. Begitu sulit. Karena yang mengirim teluh kepada suamimu ini bukan orang sembarangan. Ilmunya begitu tinggi. Didampingi Raja Jin Kapir yang begitu kuat. Yang penting, mudah-mudahan saja suami kamu bisa pulih seperti sedia kala. Selepas itu, Kang Pepen menyuruh Burhan membuang isi dalam telur ayam tadi. Burhan menurut. Dia langsung keluar ke halaman rumah Kang Pepen. Namun ketika Burhan melempar isi dalam telur ayam di piring, Burhan kaget. Karena ketika lemparannya menyentuh tanah, mengeluarkan asap putih yang tipis namun terlihat jelas di mata Burhan. Astagfirullah. Loh, kok keluar asap? Pikir Burhan. Yang langsung Burhan seketika berjalan mendekat. Dia jongkok dan perhatikan. Astagfirullahaladzim. Betul saja. Ini memang teluh, pikir Burhan. Di tengah Burhan yang sedang memperhatikan sambil bergumam, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar orang-orang menjerit. Sontak Burhan pun kembali berlari masuk ke dalam kamar tempat Ajat dirawat. Ternyata ketika masuk, Ajat sedang dalam kondisi kesurupan. Hesti, Imas, dan istri Kang Pepen semua mundur berdiri merapat ke dinding. Sedangkan Kang Pepen berusaha mengendalikan sosok yang merasuk ke dalam tubuh Ajat. Burhan hanya berdiri di samping pintu, matanya menatap lekat ke arah Ajat dan Kang Pepen. Lalu Kang Pepen berbicara, "Assalamualaikum, saha maneh?" Tapi sosok yang merasuk ke tubuh Ajat hanya tertawa menyeringai sambil melotot dengan tatapan mata begitu tajam. "Ek naon, sia pipilueun kana urusan aing." Kang Pepe pun diam. Langsung terdiam. Seolah bentakan dari makhluk yang merasuk ke tubuh Ajat mengeluarkan power yang kuat, membuat Kang Pepen tak berdaya. Bahkan Burhan melihat tubuh Kang Pepen sedikit bergetar. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa yang merasuk ke tubuh si Ajat? Gumam Burhan. "Wani-wani, sia pipiluan karena urusan aing. Lain ngan saukur ieu budak. Nu dipodaran ku aing. Sia jeung anak pamajikan sia. Ku aing arek dialah."
ucap makhluk itu. Mengancam Kang Pepen yang sudah berani ikut campur urusannya. Mengancam akan mengambil, melukai, bahkan membunuh Kang Pepen beserta anak dan istrinya. Di situ Kang Pepen hanya tertunduk, lalu pelan-pelan mengangkat kepala, menatap dengan pandangan begitu tajam, dengan wajah bercucur keringat, menatap lekat beradu pandang dengan mata Ajat yang sudah kemerahan. Lalu Kang Pepen menunjuk dengan 2 jari tangan kanan, tepat ke arah 2 alis Ajat. Di tengah-tengah ditempelkan jari telunjuk Kang Pepen, sambil Kang Pepen membaca sebuah doa. Makhluk yang merasuk ke tubuh Ajat menjerit dan mengadu memohon ampun. Kang Pepen terus mengulang-ulang doanya tadi, sampai tiba-tiba Ajat yang tadinya begitu gagah dirasuki sosok jin kiriman tukang teluh seketika berhenti, lalu jatuh lunglai tidak sadarkan diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang ajar. Jin ini betul-betul kuat. Hampir saja Akang terpental, ucap Kang Pepen. Burhan pun berlari mendekat. Gimana Kang? Alhamdulillah, jin itu sudah keluar. Biarkan saja dulu si Ajat istirahat. Tubuhnya pasti kelelahan, ucap si Kang Pepen. Lalu Kang Pepen pamitan keluar dari kamar itu, menyuruh Burhan, Hesti dan Imas menemani Ajat. Selang beberapa menit kemudian, Kang Pepen kembali masuk ke dalam kamar, membawa sebotol air putih. Lalu dia ciprat-cipratkan ke tubuh Ajat. Diusap ke wajah, telapak tangan, telapak kaki, lalu ke bagian dada dan perut yang tonjolan tadi sudah mulai mengempes. Tak lama, Ajat pun siuman membuka mata. Air di botol pun langsung diminumkan kepada Ajat. Ajat pun hanya menatap ke arah Imas, Hesti, dan semua orang di dalam kamar. Ajat seperti yang linglung. Loh, si Ajat kenapa Kang Pepen? Tanya Burhan. Hal wajar. Dia pikirannya masih linglung. Bawa pulang saja. Dan jangan lupa, air ini, air jam-jam yang sudah Akang doakan. Nanti minumkan di rumah. Kalau mau habis, tambah lagi dengan air biasa. 2 hari nanti Akang akan ke rumah si ponakanmu ini untuk menyelesaikan, mengobati teluh yang menimpa Ajat. Baik Kang, kalau memang seperti itu, apakah mesti saat ini juga Ajat dibawa pulang? Ya, bawa pulang sekarang juga. Lalu akhirnya Ajat pun dibawa pulang oleh Burhan. Dan Kang Pepen sendiri berjanji 2 hari lagi akan datang melanjutkan mengobati Ajat. Singkat cerita, memang selepas pulang dari rumah Kang Pepen, kondisi Ajat membaik. Sudah bisa beraktivitas kecil di dalam rumah, walau belum pulih sepenuhnya. Karena Ajat mengaku masih sering sesekali merasakan bagian perutnya seperti ditusuk dan diiris-iris. Tepat 2 hari sepulangnya dari rumah Kang Pepen,
Pagi-pagi sekali, Burhan pun ada di rumah Imas. Karena hari itulah Kang Pepen mau datang ke rumah. Betul saja, jam 9 pagi Kang Pepen pun datang. Tapi datangnya Kang Pepen dengan wajah yang begitu pucat pasi, seperti yang kelelahan. Begitu dipersilahkan masuk, baru saja duduk, Kang Pepen langsung berbicara. Aduh, mohon maaf sebelumnya. Jang Ajat, Imas, Kang Burhan, dan Teh Hesti. Terus terang saja, kedatangan Akang ke sini bukan mau melanjutkan pengobatan. Tapi Akang nyerah. Demi Allah, Akang tak sanggup melanjutkan mengobati Jang Ajat. Sontak ucapan Kang Pepen itu membuat semua orang kaget. Loh, kenapa Kang? Ada apa? Tanya Burhan. Kang Burhan, terus terang saja, dukun teluh itu begitu kuat. Guru batinnya, hodam pendampingnya di atas kemampuan saya. Bahkan saat ini istri saya masih tergeletak lemas, kena serangan balik dari dukun teluh yang menyakiti Jang Ajat. Itu saja maksud tujuan Akang datang kemari. Lalu ketika pandangan Pepen tak sengaja menoleh ke arah kamar tempat Ajat tidur. Astagfirullahaladzim. Akang pamit dulu. Akang pamit. Minta bantuan orang lain saja. Akang tak sanggup. Assalamualaikum. Ucap Kang Pepen yang langsung berdiri, lari terbirit-birit ketakutan dari rumah Imas dan Ajat. Selepas melihat tingkah Kang Pepen yang seperti itu, semua orang langsung diam. Situasi menjadi tegang dan menakutkan. Lalu Imas menoleh ke uaknya Burhan. Wak, bagaimana ini Wak? Mau bagaimana lagi? Bersabarlah dulu. Biar Uwa mencari orang lain yang bisa mengobati Ajat. Secepatnya nanti Uwa akan memberi kabar. Ucap si Burhan. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang, Burhan dan Hesti pun pamitan dan mewanti-wanti Imas beserta Ajat agar jangan berhenti bersolawat. Yang semoga saja Ajat dilindungi sebelum Burhan bertemu dengan orang yang sanggup mengobati Ajat. Sepulangnya Burhan dan Hesti, waktu berlalu tak terasa malam pun sudah tiba. Ajat sudah tertidur lelap di atas pembaringan. Hesti masih terjaga jam 10 malam itu. Dia menyandar di sandaran ranjang, memikirkan kondisi sang suami. Dalam benak dia pun bertanya-tanya, siapa yang mengirim teluh yang begitu keji? Sesekali menoleh ke arah suaminya. Tak terasa Imas pun meneteskan air mata. Lalu Imas terdiam, pandangannya menerawang. Dia melamun. Kenapa? 2 kali dia menikah, selalu mendapat musibah seperti ini. Ruslan suaminya meninggal. Ajat terkena teluh yang begitu kejam. Di tengah Imas yang melamun seperti itu, tiba-tiba Ajat menjerit terbangun. Menjerit-jerit kesakitan
sambil terus memegangi perutnya. Imas pun menoleh begitu panik ketika melihat permukaan perut sang suami. Pelan-pelan itu bergerak dan membesar. Hesti panik tak bisa berbuat apa-apa. Ditambah tiba-tiba si Denis di kamar lain menjerit menangis memanggil-manggil Imas. Imas bingung. Akhirnya dia keluar dari kamar, langsung menuju kamar Denis. Dia pangku. Namun ketika berlari ke kamar Ajat, sang suami sudah tergeletak di lantai. Tubuhnya merangkak dengan tak henti-henti muntah. Dan muntahannya berupa darah. Langsung dia telepon Burhan. Burhan langsung sigap membawa mobil keluar dari rumah, berteriak meminta tolong para tetangga. Ketika tetangga berdatangan, tak terdengar suara Ajat. Dan ketika melongok ke kamar, Imas menjerit, lari seperti orang kesetanan, menubruk tubuh Ajat suaminya yang sudah telungkup bersimbah darah, tak bergerak sama sekali. Malam itu disaksikan para tetangga dan Burhan yang baru datang. Imas menangis menjerit-jerit memeluk jenazah Ajat yang mati bersimbah darah. Orang-orang pun hanya diam menatap sendu, ikut merasakan kesedihan Imas. Imas yang menangis sedemikian rupa ditenangkan Hesti dan Burhan. Akhirnya, singkat cerita, malam itu jenazah Burhan pun langsung diurus sebagaimana mestinya. Muntahan darah dibersihkan. Para tetangga pun berasumsi sama. Ajat meninggal terkena teluh. Singkat cerita, esok paginya jenazah Ajat dibawa dalam keranda, digotong, dipikul oleh warga dan para tetangga, disertai Imas yang tak henti menangis. Belum genap setahun berumah tangga, Ajat suaminya sudah hilang nyawa. Dan di hari kedua pasca kematian Ajat, Koswara dan Enung, mantan mertua Imas, datang berkunjung dan melayat, menghibur Imas kalau apa yang terjadi kepada Ajat semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imas pun hanya bisa mengangguk dan sadar kalau itu semua memang takdir yang ditetapkan. Waktu berlalu, tak terasa sudah 7 hari Ajat meninggal. Imas waktu itu sedang beberes di dalam kamar. Sesekali selalu terbayang dan terlihat oleh matanya suaminya yang menjerit kesakitan bersimbah darah telungkup di atas lantai. Tak terasa air mata pun menetes. Waktu itu Imas sedang menyapu. Lalu Imas pun menyapu bagian kolong ranjang. Namun sapu membentur sesuatu. Ini apa? Pikir Imas. Lalu Imas pun sekuat tenaga dengan sapu ijuknya mengambil benda yang tersentuh. Ketika benda itu berhasil dikeluarkan dari kolong ranjang, ternyata berupa buntalan kain putih terikat. Imas langsung gemetar melihat benda tersebut.
Ini apa? Pikir Imas. Imas langsung menelpon Burhan, uaknya, disuruh datang. Dan ketika Burhan sampai di rumah Imas, Imas menunjukkan benda temuannya yang dia letakkan di atas meja ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Kamu dapat dari mana, Mas? Itu, Wak, dari kolong ranjangnya Kang Ajat. Astagfirullah. Ya sudah, kamu ikut Wak. Kita bawa benda ini ke rumah Kiai Durrahman. Kiai Durrahman? Siapa, Wak? Kiai Durrahman, orang yang tadinya mau Akang mintai tolong untuk mengobati Ajat. Tapi Ajat sudah terlebih dulu meninggal. Imas pun mengangguk. Benda itu pun langsung dibawa oleh Burhan bersama dengan Imas. Singkatnya, setelah bertemu Kiai Durrahman yang masih tinggal di sekitaran kota Serang, Banten, benda itu pun langsung diperlihatkan. Setelah melihat benda tersebut, astagfirullahalazim, ya Allah ya Robbi. Masih ada orang keji yang berlaku seperti ini, ucap Kiai Durrahman, yang langsung membuka ikatan buntalan kain putih. Ketika dibuka, terbelalaklah Burhan dan Imas. Isi dalam buntalan kain putih itu berupa tanah merah, yang pastinya adalah tanah dari kuburan. Lalu 3 batang paku berkarat, potongan kuku, segumpal rambut, dan sepotong ekor kadal. Ini apa, Pak Kiai? Tak salah lagi. Inilah yang disebut buhul sihir. Sepertinya diletakkan oleh orang yang mengirim teluh kepada suamimu, ucap si Kiai kepada Imas. Astagfirullahaladzim. Lantas Pak Kiai, siapa sebenarnya yang sudah mengirim teluh kepada suami saya, Pak Kiai? Kiai Durrahman menoleh ke Burhan. Jang Burhan, waktu dulu Jang Burhan datang ke rumah Bapak, Bapak yang penasaran pun mencoba berikhtiar, bertirakat, mencari orang yang mengirim teluh kepada Ajat, suami ponakanmu. Kalau Pak Kiai tak salah, yang mengirim teluh kepada suamimu tak lain tak bukan adalah mantan mertua suami pertamamu, Imas. Imas dan Burhan kaget. Ya, yang benar Pak Kiai? Iya. Yang mengirim teluh kepada Ajat adalah mantan mertua pertama Imas. Imas terdiam. Burhan pun hanya melengak, tak menyangka bahwa yang selama ini mengirim teluh kepada Ajat tak lain tak bukan mantan besannya sendiri. Suasana di ruang tamu Kiai Durrahman saat itu berubah menjadi hening dan mencekam. Tak ada satupun yang berbicara. Semua larut dalam pikirannya. Nah, itulah sebuah cerita, kisah nyata, kiriman Baraya Akang
dari tanah Banten kota Seram. Teluh yang begitu kejam melenyapkan nyawa Ajat suami Imas hanya dalam hitungan hari. Yang entah apa penyebabnya, entah apa motifnya, masih menjadi misteri yang sedang berusaha, sedang dicoba, digali, dan dikuak oleh keluarga Imas sendiri.